Hai teman-teman Mata Milenial Indonesia, perkenalkan nama aku Elis sebagai co-founder dari baluni.id. Baluni sendiri ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang balon custom, perlengkapan pesta, dan dekorasi. Ide bisnis sendiri sebenarnya inspirasinya tuh bisa datang dari berbagai hal sih. Misalnya kita lihat solve problem yang ada di masyarakat, bisa terinspirasi dari kesuksesan orang lain, bisa juga ngelihat tren pasar pada saat itu. Tapi kalau Baluni, waktu itu dari pengalaman pribadi aku melihat adanya peluang dari sisi supply and demand. Jadi waktu aku SMA, ini singkat cerita, aku tuh punya bisnis event organizer. Nah pengalaman waktu bisnis I.O. itu, banyak ketemu klien yang minta cariin balon helium. Faktanya di lapangan, cari balon helium itu suppliernya susah banget. Jadi akhirnya pas kuliah, aku udah nggak bisnis I.O. lagi, terus aku mikir bisnis apa lagi ya? Dan teringatlah, kenapa nggak jualan balon helium aja? Dulu aku kuliah di Prasetya Mulia, ambilnya jurusan Business Management. Oke, jadi nama Baluni itu sendiri sebenarnya filosofinya nggak ribet-ribet sih. Ini didirikan oleh dua orang, jadi aku Elis dan waktu itu pacar aku pas masih kuliah namanya Yonatan. Jadi balloon, E-nya itu E-nya stands for Elis, Y-nya itu Yonatan. Jadi gitu. Kita waktu itu ngerintis bisnis ini dari tahun 2016 waktu masih kuliah dan udah jalan 4 tahun. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun sekarang. Rintangannya dulu awal-awal pastinya banyak sekali. Dulu itu aku memulai bisnis ini mulai dari garasi rumah. Waktu itu posisinya masih numpang di rumah orang tua di garasi dan bermodalkan kipas. Jadi kebayang panasnya tuh kayak gimana. Yang kedua juga kemarin waktu dulu mulai bisnis ini itu keterbatasan modal juga. Karena ini modalnya cuma berdua dan kita juga nggak mau ngeberatin orang tua, jadi seadanya aja. Dan dulu itu cuma jualan 2 jenis balon aja. Satu balon helium, warnanya aja nggak lengkap, cuma ada 5 warna. Sekarang ada 39 warna. Lalu yang kedua itu juga cuma jualan balon foil. Jadi mulainya itu dari kecil sekali, jadi kita itu one step at a time. Pelan-pelan, lama-lama jadi growing besar seperti ini. Kalau misalnya bentuk-bentuk karakter itu, balon-balon parcel yang ada di Baluni itu inspirasinya datang dari berbagai sumber. Kalau aku pribadi, kita sering update ngeliat-ngeliat dari majalah balon. Dari majalah balon luar negeri biasanya tuh yang ngeluarin. Lalu yang kedua dari Pinterest, dari Instagram. Kita juga lihat dari hasil karya seniman balon yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Itu benar-benar jadi sumber inspirasi kita banget. Tapi di sini yang uniknya, karena ini kan juga karya seni, kita itu jangan copy paste, itu yang paling nggak boleh kalau misalnya di industri kreatif ini. Nah kalau yang biasa dilakukan, ini jurusnya juga pasti teman-teman pada tahu semua itu jurusnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah di Baluni ini kita selalu mempraktekkan jurus ATM itu. Untungnya sih
keluarga cukup suportif, walaupun awalnya sempat meragukan. Karena aku sebelum bisnis balon ini sempat bisnis yang lain dan rugi, ada cerita nggak balik modal, cerita ditipu sama karyawan juga, itu pernah aku ngalamin gitu. Dan sebenarnya orang tua tetap support, tapi kayak ada komen-komen nyeleneh kayak ngapain sih bisnis lagi gitu kan. Tapi selama prinsip aku sih kalau kita percaya pada keyakinan kita sendiri dan kita memang pengen jadi entrepreneur, ya memang ada jatuh bangun susahnya itu harus kita bangun terus gitu. Jadi ya udah jalanin aja, mau orang bilang apa, mau orang nggak ngedukung, yang penting kitanya percaya sama diri kita sendiri. Ya udah deh, saya cariin aja, kamu yang ini, nggak, biasanya harus kita semua. Kurang lebih gitu sih, sampai akhirnya terakhir dia sudah ACC desainnya, langsung kita eksekusi pada hari H. Dari cara bikin orang tua bisa mendukung kita, sebenarnya itu butuh proses ya, nggak bisa instan juga. Karena kan biasa kita harus kasih lihat hasil, sedangkan hasil itu nggak langsung sehari 2 hari kita berbisnis, oke, udah langsung kelihatan hasilnya. Tapi ya kita liatin aja sih tekad kita dari mana gitu, kita kerja keras. Orang tuaku pun sebenarnya cukup ngedukung, apalagi mami sih, karena kayak mami pun juga ikut bantuin bikin-bikin balon sampai kayak gitu. Karena aku mulai bisnis ini juga dari 0 karyawan, cuma berdua aja kan sama pacar aku, dibantuin sama mama gitu. Lama-lama akhirnya kelihatan kan, wah ini kayaknya ada yang beli kok tiap hari, ada yang chatting, ada yang beli satu. Ya akhirnya orang tuaku akhirnya jadi benar-benar mendukung sekali gitu dengan kemajuan bisnis ini. Kisaran harganya mulai dari, ini range-nya bener-bener gede banget sih. Jadi kayak balon helium itu kita jual sekitar 15 ribuan. Sampai kalau mau paling mahal yang parcel yang gede-gede itu bisa sampai dari 2 juta. Jadi range-nya memang sejauh itu tergantung kebutuhannya apa. Tapi kita bisa buat event graduation, ulang tahun, anniversary, Valentine, baby born, pokoknya semuanya deh. Mau lamaran, mau proposal juga bisa. Kalau misalnya modal sih waktu itu seingat aku 10 juta. Jadi aku sama partner aku kita 5 juta. Kalau keuntungan itu dirasakan ya sekitar 1 tahunan lah kalau udah berjalan. Jadi nggak bisa langsung instan gitu sih dirasainnya. Karena kan kita puter modal terus, beli barang mulu gitu. Kadang uang udah ada nih, dibeliin barang lagi, kok uangnya nggak ada ya. Kurang lebih awal-awal pasti setahun seperti itu sih. Untuk menghadapi komplain sendiri sih biasa yang kita lakukan pertama pasti minta maaf dulu, terus yang kedua kita tanyain masalahnya ada di mana gitu. Lalu yang ketiga kita tawarin solusinya gitu. Kita tawarin solusi, kira-kira kalau misalnya balon pecah nih ya kan, namanya balon pecah itu kan sebenarnya nggak bisa uncontrollable factor ya, kayak kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, customer juga nggak salah gitu kan. Tapi kalau biasa di balon ini kita pasti akan ganti gitu. Jadi kita waktu untuk customer, oke, kita kirimin lagi gitu. Atau misalnya kadang pengiriman terlambat nih, macet di jalan tapi ternyata macetnya parah banget, kadang itu bisa juga kita kasih kebijakan free ongkir dan lain sebagainya. Jadi tergantung kasusnya, kita harus bisa kompromi sama customer. Jangan selalu mikirin mau cuan terus kayak ya udah pokoknya gue udah kirimin, pecah bukan salah gue, telat bukan salah gue udah kirimnya tepat waktu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita sebagai entrepreneur kita harus bisa di sini memuaskan customer juga walaupun ada situasi-situasi yang tidak enak. Kendala yang dialami itu kalau sekarang banyak sih pastinya. Yang pertama dalam berbisnis, apalagi kita di industri jasa itu pasti ngadepin komplain dari customer. Komplain itu macam-macam lah karena kadang kita namanya manusia ya, ini kan bisnis juga yang ngejalanin manusia nih. Bisa kadang salah warna, salah alamat, telat pengiriman, yang kayak gitu-gitulah. Nah itu di situ tantangannya bagaimana kita bisa bikin customer ini kayak tetap happy gitu walaupun kita udah ngelakuin kesalahan. Lalu yang kedua juga sekarang kan Baluni itu karyawan mulai dari 0. Sekarang kita total udah 18 karyawan, pasti juga menghadapi turnover dari karyawan itu sendiri. Kayak banyak yang nanti ada yang keluar lah, ada yang masuk, keluar, masuk. Nah itu gimana cara mengatur supaya bisnis itu flow-nya tetap berjalan.
kurang lebih sih 2 tantangan itu yang terasa banget. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu kalau menghadapi komplain waktu itu ini pembelajaran juga ya waktu awal-awal. Jadi ada tema dekorasi mau Christmas, mau Natal. Kirimnya itu dekorasi mood boardnya itu contoh-contohnya dari Pinterest. Sedangkan budgetnya itu minim. Saya cuma punya budget segini, saya mau kira-kira begini. Nah, karena waktu itu kita juga nggak kasih visualisasi desain, salah kita juga ya. Dan kita mikir ya udahlah yang penting mirip-mirip. Ternyata ada beberapa produk yang misalnya bahannya tuh kalau di Pinterest ini gitu. Tapi yang kita kasih bukan yang itu, penggantinya, substitusinya. Nah orangnya nggak terima, dia bilang, ya ini kan udah sesuai mood board, saya pokoknya mau ikutin sesuai Pinterest. Sedangkan kalau dari kita kan maksudnya mau mengikuti budget, jadi pasti bahannya itu kita ganti. Akhirnya jadi komplain apa segala macam. Ya udahlah, akhirnya kita ganti dan itu kita memang rugi. Nah di situ benar-benar pembelajaran banget sih buat aku bahwa semua itu harus tertulis, kita harus jelasin dan harus ada visualisasi desain. Lagi pandemi gini aku rasa semua bisnis juga lagi struggling banget ya, terutama salesnya pasti turun. Terus aku juga dapat banyak request refund waktu itu pas awal-awal pandemi banget karena banyak acara yang di cancel dan kalau emang belum dibikin aku terima refund itu. Yang ketiga juga traffic store-nya pasti turun gitu karena orang kan lebih aduh nggak mau keluar rumah gitu. Tapi instead ngelihat dari sisi negatifnya, aku ngelihat di sini ada positifnya juga nih, ada hikmahnya juga dari si COVID ini. Aku merasa dengan dari COVID ini satu, aku lebih sering ngeluarin new product. Karena lebih ada waktu untuk inovasi produk baru apa lagi gitu ya. Yang kedua, kualitas karyawan itu bisa aku training semakin meningkat gitu, semakin detail. Kalau dulu tuh mau narik karyawan rasanya susah banget karena kan flow-nya jalan terus gitu. Kalau sekarang karena lagi COVID nggak serame waktu pas belum ya, jadi bisa kita lah tarik-tarik waktunya. Lalu juga yang aku rasakan adalah bisa benerin sistem-sistem yang masih kurang, misalnya inventory gitu kan. Kayaknya masih kurang nih sebelum pas pandemi sekarang jadi lebih baik lagi. Jadi emang kalau lagi COVID ini nggak bisa diapa-apain ya, tergantung ya. Jadi kayak ya udah kita fokus ke apa yang bisa kita lakukan aja. Tipsnya mungkin aku kasih 3S. Jadi S yang pertama itu semangat. Kita harus ada modal semangat dulu. Yang penting kita pengen ngejalanin, ngelakuin buat usaha itu. Lalu yang kedua adalah S-nya sabar. Sabar karena kebanyakan kayaknya kalau anak-anak muda tuh maunya oke, pokoknya sekali bisnis gue langsung sukses gitu ya. Nah itu nggak bisa kayak gitu, kenapa? Karena aku sendiri mengalami, aku pernah terjun di bisnis F&B, di bidang fashion, di bidang I.O, itu pernah ngalamin yang namanya gagal, rugi, bangkrut, sampai ditipu juga. Baru akhirnya bisa ketemu Baluni ini. Jadi butuh serangkaian proses, nggak bisa cepet-cepet. Nah jadi jangan nyerah ketika kamu ngalamin gagal, bangkit terus. Jadi kalau gagalnya 7 kali, bangkitnya 8 kali. Dan S yang terakhir itu adalah selalu percaya pada diri sendiri. Karena kalau jadi entrepreneur tuh paling susah tuh biasa diledekin sama teman-teman, bahkan keluarga yang nggak support kayak, ih mana bisa sih, alah ntar paling rugi, paling gagal usahanya. Itu kan yang sebenarnya bikin mental kita benar-benar down. Tapi kalau bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri, ya siapa lagi gitu. Jadi harus semangat dari dalam diri sendiri. Harapannya pastinya bisa terus delivering happiness ke customer-nya Baluni, karena menurut kita tuh ngelihat orang tuh senyum karena ada balon kita bisa memberikan eventnya, itu adalah kepuasan terbesarnya kita gitu. Dan di samping itu juga Baluni pengen terus pasti keep growing, kita juga punya rencana untuk ekspansi, menambah cabang. Karena cabangnya di sini baru 1, tapi rencana pengen nambah beberapa cabang lagi. Banyak juga permintaan, bikin dong Kak di sini, bikin dong Kak di daerah nih, di sini. Jadi doain semoga bisa lancar terus.
Nah, buat teman-teman yang pengen surprisein entah itu pacarnya, orang tuanya, pokoknya gebetan tersayang, kalian bisa kontak ke balloon.id karena di sini kita punya banyak banget produk dari berbagai range harga. Pokoknya bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Dan pastinya kalau kalian butuh yang mendadak, kita pesan hari ini bisa dikirim hari ini juga.